Keramahan para suster yang saya alami ketika saya masih kecil menggerakkan saya untuk memilih menjadi suster, dan akhirnya saya memilih menjadi seorang ursulin. Untuk menjadi suster tidak mudah saya alami karena saya mendapatkan tantangan dari kedua orang tua saya. Mereka tidak setuju karena saya hanya berdua bersaudara dan bapak saya anak tunggal. Namun dari tantangan itu memotivasi saya bagaimana untuk tetap setia dengan panggilan yang saya jalani sampai saat ini. Meskipun ada tantangan dan kesulitan, namun saya merasa bersyukur bahwa saya didukung ketika saya bersama dengan para suster di komunitas. Mereka menjadi keluarga baru saya, memberikan dukungan kepada saya, motivasi, sehingga saya bisa setia untuk menjalani panggilan hingga saat ini. Kemudian Tuhan menjawab panggilan tersebut dan menunjukkan jalan hidup bagi saya untuk mengabdikan diri di Ordo Santa Ursula. Kehadiran Ordo Santa Ursula atau Ursulin di Indonesia sudah ada sejak lebih dari 165 tahun yang lalu. Berawal dari kepedulian Monsinyur Petrus Maria Franken terhadap dunia pendidikan di Batavia, terutama bagi anak-anak perempuan. Sebanyak 7 suster Ursulin dan 3 pastor dari Sittard Belanda yang dipimpin oleh Suster Ursul Marie Mertens melakukan perjalanan misi menuju Indonesia. Perjalanan melalui jalur laut ini ditempuh oleh para misionaris mulai tanggal 20 September tahun 1855 selama 140 hari hingga akhirnya tiba di tanah Batavia pada tanggal 7 Februari tahun 1856. Kemudian mereka diantar ke Jalan Norwich yang kini bernama Jalan Juanda nomor 29 Jakarta dan dikenal sebagai Biara Ursulin Santa Maria. Saya mengunjungi biara pertama Ursulin di Indonesia. Saudara Maria Louise, bisakah Suster menceritakan bagaimana kedatangan para suster Ursulin datang ke Indonesia? Ada 7 suster yang datang ke Indonesia pada awalnya. Suster-suster muda, suster yang bersemangat, tapi mereka tidak dari satu komunitas. Ada dari Belgia, ada dari Belanda, ada juga itu Suster Emmanuel Harris, orang Inggris. Jadi ada Monsinyur dari Indonesia yang waktu itu masih bilang dari Batavia, itu menawarkan atau mengajak para suster untuk bekerja di Batavia. Nah, dia itu yang pertama mengusulkan diri dan mengajak teman-temannya. Itu adalah Suster Emmanuel Harris. Mereka berangkat tanggal 19 September. Lalu mereka naik kapal, baru bulan Februari sampai di Batavia. Begitu jauh dan waktu itu perjalanan sangat sulit. Mereka melalui semenanjung Afrika, belum ada terusan Suez. Dan kapalnya itu hanya tergantung dari angin. Jadi bisa dibayangkan kalau ada badai luar biasa itu.
Ya, Jadi perjalanan mereka kira-kira berapa lama, Suster, dari Sitat Belanda menuju ke Indonesia? ya, jadi dari 19 September 1855 sampai di Batavia itu pantai Tanjung Priok ya. Itu 6 Februari 1856. Lalu mendaratnya tanggal 7 Februari 1856. Suster Emmanuel Haris itu sakit keras. Nah, setelah tiba di sini, di depan, di jalan yang dulu Noordweg, sekarang Jalan Juanda, di depan, itu Suster Emmanuel Haris panas, diare dan sebagainya. Akhirnya meninggal. Bagaimana karya awal para suster Ursulin di Batavia, khususnya di Jalan Juanda itu? Yang pertama itu ngumpulin anak-anak. Jadi verbal itu anak TK. Dan anak TK itu dimasukkan dalam asrama. Ya. Kemudian itu bulan Mei, nanti bulan Agustus sudah mendapat anak-anak yang lebih besar lagi, anak SD. Nanti bulan Oktober sudah dapat lagi banyak. Lalu akhir tahun Desember itu sudah ratusan. Mereka diizinkan untuk tinggal di asrama, dibuat asrama itu kenapa, Suster? Kan itu masih anak TK ya, itu sudah masuk asrama itu. Apa alasannya? Ya, terutama yang keluarga-keluarga Belanda itu ada yang kerjanya di luar kota. Ada yang waktu itu di Cirebon, di Bogor, Sukabumi gitu. Atau juga ada yang di Sumatera. Nah, ini anak-anak yang orang tuanya di luar Batavia itu di asrama. Kalau anak-anak yang di sekitar Batavia, anak-anak perempuan khususnya, itu sekolah di sekolah. Waktu itu SD. Jadi TK langsung ada SD. Selain itu juga membuat kursus untuk perempuan-perempuan. Atau juga itu saya malah menjahit. Oh, Menjahit ya, kursus menjahit itu ya dikumpulkan lalu diberi pendampingan gitu supaya menjadi ibu rumah tangga yang baik nantinya. Nah, para suster yang datang itu mereka didatangkan karena mengajar anak-anak itu. Yang membantu suster mengajar, mendidik anak-anak itu juga guru-guru dari Belanda didatangkan. Tapi mereka biasanya tidak lama. Tetapi karena cuaca, karena tantangan banyak ya, terutama yang menyangkut penyakit ya, banyak suster yang meninggal. Ada yang datang 3 bulan meninggal, ada yang hanya berapa tahun meninggal. Ya, banyak penyakit zaman itu ya, ada difteri, ada malaria, ada kolera, gitu. Baik, terima kasih Suster untuk sharing tentang bagaimana kedatangan 7 suster di Indonesia dan juga karyanya yang dimulai di tempat ini di Santa Maria Juanda dan juga tantangan yang dihadapi. Perjalanan misi pendidikan di Batavia berlanjut dengan pembangunan asrama dan sekolah bagi kaum duafa pada tanggal 18 Januari 1859 di Jalan Weltevreden atau kini bernama Jalan Pos nomor 2 Jakarta, tempat berdirinya Biara Ursulin Santa Ursula.
Ya, mantap. Suster Francisco itu selalu saya senang, semangat itu luar biasa gitu ya. Suster. Ya, Suster, di hari Minggu ini, hari raya Yesus Raja, kita mau berbincang-bincang mengenai pendidikan Unsuri khususnya, karena kita tahu bahwa Suster ini begitu lama berkecimpung di bidang pendidikan dan passionnya itu luar biasa di bidang pendidikan gitu. Maka kita mau menggali bagaimana Suster melihat situasi dan juga menghidupi semangat seorang pendidik itu sehingga masih tetap setia sampai sekarang. Ya, kalau saya harus apa namanya menjawab sedikit susah karena ini semua Ursulin. Ya, saya hanya tahu itu saja apa yang saya lakukan. Ya, tapi menurut hemat saya, memang saya suka dengan mendidik. Karena kalau saya mendidik, saya juga dididik. Jadi saya diperkaya oleh anak-anak kita yang mereka memberikan semuanya. Apalagi sekarang sesudah pandemi, itu anak-anak itu kadang-kadang kurang punya wawasan, kurang spontan, kurang seperti anak muda gitu. Tapi ya memang harus ditumbuhkan, harus didorong supaya mereka menjadi anak muda lagi. Gitu. Dan saya senang dengan mereka memang, karena saya senang, jadi saya bisa memberikan diri sepenuhnya kepada mereka. Terus kenapa sih dari awal sampai saat ini juga ya sekolah-sekolah Ursulin itu kan dikenal favorit gitu ya, di mana Ursulin berada tuh jadi identik pasti ada sekolah gitu ya, walaupun misalnya TK, SD gitu seperti itu. Nah, kenapa Ursulin itu masih mempertahankan mulai dari awal itu mendidik membuka sekolah sampai sekarang tuh masih mempertahankan ada sekolah yang masih mendidik kaum perempuan, itu kenapa itu? Ya karena saya kira mereka ya menjadi sekarang benih-benih ibu-ibu yang nanti di kemudian hari menjadi betul-betul pendorong, pionir dari keluarga-keluarga. Karena dengan keluarga ibunya betul-betul sangat prihatin, sangat peduli kepada anak-anaknya dan memahami anak-anaknya. Itu saya kira kerajaan Allah di situ mulai ditumbuhkan. Dan saya kira itulah yang menurut hemat saya sangat penting. Meskipun menurut hemat saya jangan hanya perempuannya saja yang dididik, yang laki-lakinya juga harus dididik. Kalau tidak nanti jomplang ya, yang ini pinter, yang ini nggak bisa. Maka itu dua-duanya harus dididik sama supaya mereka dengan berdua bisa membantu membangun sesuatu yang bagus. Lalu yang Suster alami dan juga Suster lihat gitu ya, bagaimana sih kemajuan sekolah-sekolah Ursulin itu sekarang? Saya mengatakan kalau sekolah-sekolah kita tidak dapat menyesuaikan dengan apa yang ada, arus pendidikan sekarang, arus anak muda zaman sekarang, itu lama-lama nggak laku. Jadi memang di sini gurunya yang harus betul-betul dibina, diberi macam-macam pengetahuan, diberi macam-macam cara untuk bisa mencapai anak-anak muda ini. Saya sendiri baru memberikan retret kepada anak muda 120 anak, tapi 4 kelompok. Dan itu saya pakai butir-butir Sri Paus ketika dia memberikan kepada anak muda di Spanyol. Jadi bagaimana Paus melihat itu, dan itu saya buat dalam rangka retret, dan mereka bisa keluar sebagai anak muda yang tahu, sadar bagaimana mereka harus hidup sebagai orang beriman. Sekolah Ursulin itu juga selain mengikuti proses yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga melihat situasi gereja, sehingga itu seimbang ya antara apa yang diberikan oleh pemerintah dengan gereja itu bisa sejalan. Itu kita harus mencari jalan-jalan, cara-cara bagaimana kita bisa memperkaya, mengembangkan sekolah-sekolah kita. Nah,
Oh, Ya. sorry ya. Enggak apa-apa. Ini loh ya. Nih. Ini kapel lama nih, Kak. Kalau lihat, kamu lihat ya. Ya. Nih kan. Ini gambarnya nih ya. Ya. Di sini ada tulisannya. Cuma di sini kan kita missing. Atasnya tuh nggak tahu apa gitu. Bisa nggak Suster jelaskan apa sih yang beda dari kapel ini setelah direnovasi? Karena saya dengar bahwa kapel ini baru saja direnovasi. Apa yang beda? Betul, Suster Ika. Kalau Suster ingat waktu Ya. kunjungan ke sini kan tadinya nggak ada fresko kan, Iya. semuanya putih ya. Iya. Nah, lalu yang pertama itu selingnya ya, ingat nggak? Iya. Waktu itu warnanya kan krem. Iya benar. Nah, catnya itu kita kupas sehingga Sehingga warna ini kayu jati kan ya. Iya. Jadi itu kembali ke warna asli. Demikian juga teralis-teralis jendelanya semuanya. Iya. Itu kan udah dikembalikan ke warna kayu. Iya. Jadi Nah, lebih didedikasikan kepada hati kudus dan juga gambarnya lebih banyak mengisahkan Santa Ursula ya. Karena biaranya Karena ini nama biara ini Santa. namanya Santa Ursula. Oh ya begitu. Iya. Terus ada yang lain lagi nggak Suster yang lebih menarik lagi dari sini? Yang menarik Gambar. itu mungkin ini ya. Kenapa bagian Ya. atas itu ya? Ya. Kenapa di sentralnya itu gambar malaikat gitu ya? Iya, benar. Karena kan biasanya kalau di sentral-sentral itu Yesus ya. Ya. Nah, jadi ini gambar malaikat yang memegang tulisan. Ya. Tulisannya itu Cor Jesu abundat et super abundat omnibus bonis in quolaten omnis beatitudinis thesauri. Artinya hati kudus Yesus melimpah dan berkelimpahan dengan hal-hal yang baik itu. Ini dari kata-kata Santa Gertrudis. Suster Nur, kita tahu bahwa Angela itu selama hidupnya itu dia memilih hidup selibat ya. Tapi Angela tidak tinggal dalam biara. Nah, sedangkan Ursulin zaman sekarang itu memilih untuk hidup membiara. Bisakah Suster menceritakan kenapa Ursulin memilih hidup membiara? Terima kasih Ika. Jadi pada saat Angela mendirikan persekutuannya, betul sekali bahwa putri-putrinya itu hidup di rumah-rumah ya, tidak di biara. Karena zaman itu konotasi biara itu kurang bagus gitu. Iya. Nah, dan Angela mengharapkan bahwa di setiap keluarga itu ada yang menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Nah, kemudian perkembangan setelah Angela tidak ada lagi, itu begitu pesat ke negara-negara lain, terutama ke Perancis. Itu mengalami perkembangan yang begitu hebat. Bahkan ada sekelompok perempuan di Avignon yang mengikuti regula Santa Angela. Jadi bukan ada orang dari Brescia pergi ke Perancis, tetapi uskupnya memberikan regula Santa Angela dan mereka menggunakannya. Lalu pada awal abad ke-17 mengalami perkembangan yang luar biasa di Perancis, sehingga hampir di setiap kota di Perancis itu ada biara Ursulin. Ya. Nah, karena situasinya, terutama karena dekrit Konsili Trente, maka banyak kemudian grup-grup itu memilih untuk menjadi biara monastik. Ya. Maka akhirnya kenapa sekarang kita tinggal di biara-biara. Seiring perkembangan waktu, biara-biara Ursulin semakin bertambah banyak di Indonesia. Tahun 1905, Suster Ursulin diundang untuk berkarya di Bumi Parahyangan. Biara Ursulin Bandung kini menjadi pusat dari seluruh biara Ursulin di Indonesia.
Saya sendiri mengajar para novis di Biara Ursulin Bandung. Karya dan misi dari para suster Ursulin tidak lepas dari cita-cita pendiri Ordo Santa Ursula sendiri, yaitu Santa Angela Merici. Angela Merici lahir tanggal 21 Maret tahun 1474 di kota Desenzano, Italia. Ia dibesarkan di keluarga beriman Katolik dengan pola asuh moderat, sehingga Angela Merici tumbuh menjadi sosok perempuan yang tangguh, cerdas, dan berbelas kasih. Meskipun demikian, budaya patriarki yang dominan berkuasa di masa itu menyebabkan seorang perempuan hanya memiliki dua pilihan dalam hidup, yakni menjadi ibu rumah tangga atau menjadi biarawati. Angela Merici memilih alternatif, yaitu hidup berselibat tanpa menikah, namun tidak tinggal di dalam biara. Selamat sore, Suster Sianet. Selamat sore, Ika. Ya, senang sekali bertemu dengan Suster sore hari ini. Iya, saya juga senang. Ceria sekali. Suster, kita berbincang-bincang sebentar sedikit tentang Kompani Santa Ursula. Kita tahu bahwa Ursulin itu sudah ada sejak 4 abad lebih, ya, hadir mendunia, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kompani ini bisa berdiri sampai saat ini? Saya kira Ika perlu mempelajari spiritualitas Santa Angela. Ya. Apakah kita sama-sama sadar bahwa Allah itu Allah yang maha besar dan maha kasih. Allah itu tiap zaman memanggil seorang santa atau santo untuk memberi inspirasi dari Allah sendiri demi kebahagiaan manusia. Mungkin Ika sudah dengar bahwa zaman Santa Angela itu zaman yang penuh kekacauan. Yang pertama itu karena akibat Renaissance. Zaman Renaissance berarti zaman kelahiran kembali. Banyak kekacauan terjadi karena zaman itu penuh dengan peperangan. Sehingga ada banyak anak-anak terlantar, ibu-ibu yang jadi janda karena suaminya ditembak dalam perang atau meninggal, dianiaya, dan sungguh-sungguh kacau. Ditambah lagi dengan kekacauan dalam gereja Katolik. Angela, walaupun seorang wanita petani yang sangat sederhana, mendapat ilham dari Tuhan. Suatu hari ada cahaya dari surga masuk ke dalam hati Angela. Lalu Angela dipenuhi dengan kasih Allah. Kasih Allah itu yang membakar hati Angela dan ia berniat untuk mengamalkan, mewartakan kasih Allah itu ke seluruh dunia. Kelembutan dan keibuan dari Bunda Angela diwartakan dengan cara yang sangat sederhana karena beliau sendiri orang sederhana, rendah hati sekali, dan berpesan kepada para pengikutnya bahwa kita lebih berhasil dengan kelembutan dan keibuan daripada dengan kekerasan dan kekakuan disiplin. Kasih Allah itu ada dalam hati setiap orang. Jadi pasti semua orang yang mendengar warta dan pesan dari Bunda Angela akan tertarik untuk mengikuti caranya Bunda Angela. Ya, Sister.
Kalau kita melihat dan juga mendengar tadi Suster katakan bahwa ada spiritualitas Santa Angela, nilai-nilai yang sungguh diinginkan oleh Angela untuk hidupi. Nah, bagaimana nilai-nilai itu bisa bertahan ya dan kontekstual dengan situasi yang ada, sesuai dengan situasi yang ada di zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang mirip dengan zaman Angela. Banyak kekacauan, banyak ketidakpercayaan, banyak kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita. Maka kita diundang bersama Bunda Angela untuk mencari nilai-nilai itu bersama lewat doa. Bunda Angela mulai dari bab pertama menulis regula sampai hari wafatnya, pesannya yaitu bersatu. Di dunia ini ada banyak persaingan, ada banyak kekacauan, ada banyak keinginan untuk maju sendiri. Kalau Bunda Angela mengharapkan kita bersatu hati untuk mencapai tujuan dari hidup ini, yaitu mencapai kesucian dalam Tuhan sendiri. Kalau kita setia pada doa dan kesatuan yang dianjurkan Bunda Angela, maka kita tetap akan mencapai kebahagiaan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Suster untuk sharingnya tentang spiritualitas dan juga sedikit perkembangan Ordo Santa Ursula, Kompani Santa Ursula yang sudah 4 abad lebih ini hadir di belahan dunia dimanapun kita berada. Terima kasih Suster untuk sore hari ini. Terima kasih kembali. Tahun 1900, Paus Leo ke-13 memberikan izin terbentuknya Uni Roma Ordo Santa Ursula. Satu persatu, komunitas Ursulin di Indonesia bergabung. Hingga akhirnya, semua komunitas Ursulin di Indonesia sudah menjadi anggota Uni Roma di tahun 1938. Ini adalah lambang Uni Roma Ordo Santa Ursula. Di bawahnya tertulis Soli Deo Gloria, yang berarti segalanya hanya bagi kemuliaan Allah. Langit biru cerah melambangkan jiwa Santa Angela Merici yang terbuka bagi Tuhan. Warna merah menjadi lambang api cinta dan darah Yesus yang menyucikan kita. Dengan warna emas sebagai cahaya kebangkitan. Sedangkan 3 bunga leli emas ini mewakili keperawanan, kemempelaian, dan cinta keibuan yang setelah dibasuh dan disucikan dalam darah Yesus, bertumbuh kembang dalam cinta Tuhan, dibenamkan dalam keabadian cinta Tuhan. Di sebelah kanan ada pohon laurus yang melambangkan Santa Ursula, serta merpati putih sebagai simbol Roh Kudus. Jangkauan komunitas Ursulin Provinsi Indonesia sudah tersebar luas di wilayah negeri ini dan negara sekitarnya, termasuk Timor Leste. Komunitas Ursulin ada di berbagai wilayah di Indonesia, dari Pulau Sulawesi sampai Papua. Hingga kini, tercatat setidaknya ada 40 rumah Ursulin yang tersebar di seluruh Indonesia. Persebarannya berlanjut hingga ke Kalimantan di Penajam dan Tanjung Selor. Ika, saya mau kasih tahu kamu ini ruangan serbaguna sebenarnya ada untuk rekreasi, tapi yang terpenting adalah di sini. Kita yang duduk di meja ini
dari masa ke masa, provinsial dan dewan. Di atas meja ini kita menentukan misalnya perutusan, semua hal-hal yang bersangkutan dengan para suster. Di sini seandainya meja ini bisa berbicara dan kursi ini banyak sekali yang bisa diceritakan. Dan semua juga ada banyak rahasia di sini. Jadi memiliki sejarah yang luar biasa, suster ya, meja dan kursi ini ya. Iya, ini meja-meja ini benar-benar bersejarah ini. Iya kan? Untuk Ursulin ya. Untuk Ursulin karena banyak Ursulin. keputusan diambil di atas meja ini. Suster Lita, kita tahu bahwa Ursulin itu sudah berkarya di Indonesia selama 167 tahun. Nah, bisakah Suster menceritakan bagaimana perkembangan Ursulin di Indonesia selama 167 tahun secara khusus saat ini? Intinya kehadiran Ursulin itu sejak zaman Belanda sampai sekarang ini adalah kita mau menjawab kebutuhan gereja. Dari masa ke masa perhatian kita selalu kepada anak-anak dan perempuan. Pasti sudah tahulah kalau sejak awal kehadiran Ursulin di Jakarta, Batavia waktu itu sampai berkembang ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Flores, sampai Papua, Kalimantan. Ini adalah yang terakhir, terakhir kali ini karena di Kalimantan Utara, tepatnya di Tanjung Selor itu belum ada pendidikan Katolik yang baik. Kita menjawab kebutuhan masyarakat, umat, dan permintaan dari uskup. Dan yang kedua adalah di Kalimantan Timur, di Penajam. Itu juga kita akan bekerja sama dengan Unpar, akan mendirikan sekolah juga. Itu menjawab semua kebutuhan masyarakat. Apa tantangan yang dihadapi oleh Ursulin secara global saat ini? Dalam karya, dalam karya itu yang paling kelihatan nyata adalah tenaga profesional. Kita itu antara jumlah suster yang sudah di atas 57 tahun yang masa pensiun itu lebih banyak daripada suster-suster yang 40 tahun sampai 50 tahun, di mana itu adalah suster-suster yang kita butuhkan untuk berkarya. Itulah tantangan Ursulin dalam karya. Lalu apa harapan Suster untuk kami para Ursulin Provinsi Indonesia, baik yang berkarya di Indonesia, di Timor Leste, maupun di mana para suster berkarya? Harapan saya kita tahu generasi, maaf ya saya tidak mengeneralisir ya, generasi kita itu adalah generasi yang mau serba cepat, kan? Tidak menghargai proses. Yang saya harapkan adalah kita Ursulin atau calon Ursulin adalah orang-orang yang menekankan pada kesetiaan dan ketekunan. Kesetiaan itu sangat penting. Sekarang harganya mahal. Karena dari banyaklah kita lihat orang yang tidak setia walaupun sudah berjanji sehidup semati, misalnya dalam pasangan. Karena kesetiaan itu membutuhkan komitmen. Itu yang sangat sulit kalau zaman sekarang ini. Saya tidak tahu lah, mungkin banyak sebab kenapa orang jadi berkurang kesetiaan. Juga ketekunan, karena ketekunan itu, tanpa ketekunan kita mau serba cepat, tidak ada yang jalan lebih cepat itu untuk mencapai tujuan. Kita bisa aja cepat. Nah, kalau kita mau cepat, hasilnya seperti apa kan kita nggak tahu. Kalau kita melalui proses, kita berjalan bersama Tuhan. Karena itu kita yang mau tahu gimana itu Tuhan mau saya mengajak saya sampai di mana. Bukan apa yang saya mau capai itu, tapi apa yang Tuhan mau bagi saya. Seperti yang Angela katakan bahwa tekun dan setia sampai akhir. Sampai akhir. Kata-kata terakhir yang kusampaikan kepadamu,
dan kuanjurkan dengan segenap jiwaku ialah, hendaknya kamu hidup dalam keserasian, bersatu, sehati dan sekehendak, terikat satu sama lain dengan cinta kasih, saling menghargai, saling membantu, saling bersabar dalam Yesus Kristus. Lihatlah betapa pentingnya persatuan dan keserasian. Maka dambakanlah, carilah, peluklah, pertahankanlah hal itu sekuat tenaga. Demikianlah nasihat terakhir Santa Angela Merici.